Untuk kali ini gue bakalan membahas sebuah pertanyaan yang dikirimkan ke gue lewat pesan media sosial. Kamera yang dipakai abang apa? Karena mengingat kebutuhan gue kebanyakan memotret ekstrim sport dan juga kebutuhan fotografi outdoor atau fotografi adventure. Jadi ada yang pengen tahu alat apa aja yang gue gunakan untuk mengcapture foto-foto di gunung. Gue menggunakan kamera dari Canon, yaitu EOS 7D atau 7D yang klasik, bukan yang Mark II. Kelebihan dari kamera ini yang gue rasakan itu tangguh dalam kondisi cuaca yang ekstrim, lalu nggak rewel. Bodinya ini juga kuat, kokoh. Lalu kenapa di extreme sport gue pakai ini, karena memang ini continuous shutternya atau memotret secara continuousnya ini sampai 8 frame per second. Jadi 1 detik itu bisa memotret sebanyak 8 frame. Kira-kira kayak gini. Gue contohin. Biasanya kalau di outdoor itu kan kalau continuous frame atau memotret momen-momen yang berkecepatan tinggi itu, gua men-set shutternya itu harus di atas 1/1000 detik dengan bukaan diafragma yang pastinya lebar ya. Makanya gua menggunakan lensa tele ini yang bukaannya 2,8 maksimalnya, jadi cukup lebar. Nah, kira-kira kalau untuk continuous frame-nya dia seperti ini. Itu yang membedakan kamera ini dengan kamera lainnya. Mungkin ada 5D yang Mark II aja continuous frame itu nggak sampai 8. Terus yang low end itu, yang low end 3 itu ya paling sekitar 5, 4, bahkan 6. Ada lagi yang di atasnya dia ini sebenarnya 7D Mark II, itu juga lumayan, udah tinggi juga. Lalu ada lagi yang kalau untuk kelas pro-nya itu 1DX Mark II. 1DX Mark II itu kalau nggak salah tembus sampai 15 frame per second. Jadi bisa kebayang momen yang lagi bergerak kayak motor lewat atau burung terbang, kalau kita expose seperti ini, nah itu kan pasti untuk momennya itu kemungkinan besar tertangkap. Dari 8 frame per second yang gua capture, yang gua jepret, ketika gua seleksi mungkin hanya 1 atau 2 frame aja yang terbaiknya. Makanya gua menggunakan EOS 7D ini sebagai kamera andalan. Sebenarnya gua ada 2, satu lagi EOS 70D yang lebih kecil daripada ini bentuknya. Yaitu kamera apa yang gua biasa pakai ini, EOS dari Canon 7D. Baik, kalau untuk lensa yang paling umum gua sering pakai adalah lensa 50mm. Lensa 50mm ini umum banget, sering banget gue gunakan. Gue lebih suka pakai 50mm ketimbang gue harus pakai lensa kit 1855 atau 18135. Karena lensa 50mm ini menurut versi gue aja sih, dia memiliki ketajaman yang cukup baik. Lalu dengan bukaan lebar 1,8 itu menyerap cahayanya juga cukup banyak. Jadi ketika kita di hutan dengan kondisi mendung, kita menggunakan lensa 50mm ini memberikan efek yang cukup dramatis dalam momen tersebut gitu.
Nah, itu yang 50 mili yang biasa menjadi lensa andalan gue gitu. Lalu ada lagi lensa ini yang juga mungkin sering dilihat ya, kalau gue foto pasti gue megang lensa ini. Nah, ini namanya lensa 70-200 yang non IS. Ini 70-200 f2,8 non IS atau tidak ada image stabilizer-nya. Jadi bagaimana cara menggunakan lensa ini dengan aman dan tepat? Kalau untuk fokus ya lumayan lah, lensa ini cukup cepat fokusnya dan tidak ada suaranya karena ini sudah masuk USM ya kategorinya, atau ultrasonic motor. Jadi benar-benar tidak terdengar suara fokusnya seperti lensa tele yang ya mungkin harga sekitar 2-5 jutaan. Akan ada masih bunyi cit nit nit. Nah, itu kalau ini nggak ada. Lalu bagaimana Bang cara menggunakan lensa tele dengan baik gitu. Ya, lensa tele itu kan kebutuhannya sebenarnya untuk jarak jauh ya. Yang pasti kita mencari kita untuk memotret objek atau subjek yang jauh yang tidak terjangkau dengan lensa fix, pasti kita menggunakan lensa tele ini. Sebenarnya lensa ini, lensa 70-200 ini range-nya masih dalam kategori yang sedang ya, yang tele yang normal lah. Ada juga lensa tele yang di atasnya dia itu 100-400 yang rentangnya itu agak panjang lagi. Dan ada lagi yang mungkin ada 600 mili, 700 mili, 800 mili dan sekian-sekian dan seterusnya. Itu jarak jangkaunya lebih jauh lagi. Nah, 70-200 ini sangat umum digunakan karena bodinya yang memang tidak terlalu besar atau ya bisa dikatakan normal, nggak terlalu besar nggak terlalu kecil. Lalu fokusnya juga lumayan cepat, sudah ada tripod collarnya. Nah, ini tripod collar nih, tripod collar. Nah, tripod collar ini biasanya berfungsi untuk menopang lensa ketika kita menggunakan tripod. Jadi tripodnya itu tidak dipasangkan ke bodi kamera. Jadi tripod collarnya inilah yang akan dipasangkan karena di sini ada buat masukin tripod atau ulir buat tripod gitu. Nah, jadi si collar inilah yang menopang tubuh dari lensa dan kamera. Jadi kemungkinan tidak membebani mounting si body. Berat lensa ini lumayan, sekitar 1,2 kilogram. Jadi bodinya sekitar 700 gram dengan baterai grip dan lain-lain. Ya, total mungkin sekitar 900, 1 kilo lah, taruh 1 kilo. Bodi 1,2, ya sekitar 2 kilo yang gua bawa, yang kita tenteng ketika beraktivitas di luar ruang. Gue sih suka banget ya dengan lensa ini karena hasil dari foto yang gue dapatkan cukup baik, tajam, lalu memiliki dimensi yang cukup signifikan. Balik lagi karena dia bukaannya maksimal di 2,8 f2,8, berarti kalau kita pakai di zoom di jarak maksimal 200 mili, itu rentang fokusnya itu dengan bukaan 2,8 itu mungkin di 1 meter. Itu bisa fokus semuanya, bisa menajamkan dari depan sampai belakang. Berbeda kalau misalkan memang kita close up cuma muka aja ya. Kalau kita close up cuma muka aja, berarti biasanya itu hanya, kalau kita fokusnya di mata, biasanya hanya bagian mata dan sekitaran hidung aja. Sisanya telinga ke belakang ini sudah blur. Ya ini
lensa dari yang lensa 70-200 yang biasa gue gunakan. Bagaimana Bang menentukan memotret dengan lensa secara aman? Yang pasti karena lensa ini berat, bodinya juga berat, berarti getarannya atau goncangannya juga semakin besar kan. Memotret dengan lensa tele, oke, ketika kita bidik mungkin kita merasa aman nih, ini nggak bakal goyang karena kekuatan dari tumpuan tangan kita percaya bahwa kita kuat. Tapi jangan salah, ketika kita memotret pasti kita tarik napas, tahan napas kan. Sebelum tahan napas, ketika tahan napas untuk mengeksekusi atau menekan shutter. Menekan shutter itu ada goncangan nggak? Ada. Jadi ketika menekan shutter itu, nah, teknya itu udah menggoncangkan sedikit lensa. Jadi kalau tek gitu pasti goncang. Jadi perhitungannya gini, sebenarnya gampang. Speed yang kita gunakan ketika menggunakan lensa tele itu minimal seper jumlah zoomnya. Misalkan ini 70-200, berarti saya minimal menggunakan speed seper 200 ketika saya mentokin di 200 milinya. Tapi ketika saya menggunakan di 70-nya, mungkin speed saya aman di seper 80 gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya pakai zoom 200, berarti saya paling sedikit paling mentok itu seper 250 lah. Kalau di bawah seper 250 itu sudah mulai riskan, kecuali kita menggunakan bantuan tripod untuk penyangganya atau monopod untuk penyangganya. Itu agak aman lah. Sebenarnya kalau pakai monopod pun masih kemungkinan goyangnya juga masih ada, karena monopod kan nggak stabil, dia masih bergerak kanan kiri karena cuma satu pivot point kan, satu tumpuan aja. Sedangkan kalau tripod itu kan punya 3 kaki, jadi otomatis lebih safe untuk menjamin si kamera ini tidak goncang. Ya, demikian pertanyaan yang sudah dijawab. Jadi mengenai alat apa aja yang biasa gue gunakan ketika gue motret di gunung, ya seperti itu. Semoga jawaban ini dapat menginspirasi atau menjadi referensi teman-teman semua. Jika sekiranya masih ada pertanyaan yang seputaran teknis atau informasi tentang fotografi, silakan komen, silakan ditanyakan. Mungkin di konten berikutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Terima kasih.